Inilah profil Mangido Tua Pandiangan, Praeses HKBP Distrik 27 Borneo. Jika Tuhan menghendaki, saya terpanggil mempersembahkan diri untuk melayani sebagai Kadep Marturia HKBP periode tahun 2024 sampai tahun 2028. Salam Marturia. Profil, istri, Kestertiur Mauli Manurung. Ibu, NBR Marbun. Ompung, Osi Tanggang, dari Bapak. Ompung, P tambah, dari Ibu. Mertua, M Boru Sitorus. Studi teologi, di STT Pematang Siantar tahun 1991 sampai tahun 1995. Ditahbiskan pada tanggal 19 Juli tahun 1998 di HKBP Helvetia Medan. Distrik 10 Medan Aceh. Riwayat pelayanan. 1. Praktek calon pendeta, di HKBP Tapian Nauli Resort Tapian Nauli Distrik 5. Sumatera Timur tahun 1996 sampai tahun 1997. 2. Praktek calon pendeta, di HKBP Binjai Baru Resort Binjai Baru Distrik 23 Binjai Langkat tahun 1997 sampai tahun 1998. 3. Pendeta Jemaat di HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah D21 Banten tahun 1998 sampai tahun 2000. 4. Pendeta Jemaat di HKBP Damai Resort Damai Distrik 30 Riau Pesisir tahun 2001 sampai tahun 2002. 5. Pendeta Resort Damai Distrik 22 Riau Pesisir tahun 2003 sampai tahun 2007. 6. Pendeta Resort Sumbersari D22 Riau tahun 2007 sampai tahun 2012. 7. Kepala Bidang Koinonia Distrik 22 Riau tahun 2012 sampai tahun 2016. 8. Praeses HKBP Distrik 7 Samosir tahun 2016 sampai tahun 2020. 9. Praeses HKBP Distrik Borneo 2020 sampai sekarang. Minat pelayanan. Dalam bidang marturia, setiap orang memiliki talenta atau karunia yang berbeda-beda, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita masing-masing. Sesuai dengan itulah kita mengenal kecenderungan minat pelayanan kita masing-masing. Dari perjalanan pelayanan saya, penginjilan merupakan salah satu bidang pelayanan yang saya minati. Hal ini tumbuh dari perenungan saya terhadap realita kehidupan kekristenan kita bahwa masih banyak lahiriahnya saja yang sudah menjadi Kristen, namun batiniahnya sepertinya belum. Ini sebuah tantangan bagi mereka yang lahir dalam kekristenan, namun tidak memiliki kesempatan menerima pengajaran bagaimana menjadi seorang Kristen yang benar. Juga tidak sedikit orang Kristen yang belum memahami dan mengimani kepastian keselamatannya dalam Yesus Kristus, sehingga mereka tidak tahu menyaksikan iman kepercayaannya kepada yang lain. Hasil perenungan saya, reevangelisasi, penginjilan pribadi, pemuridan melalui kelompok-kelompok penelaahan Alkitab, perlu digerakkan. Hal seperti ini telah saya mulai lakukan ketika menjadi pendeta resort. Ketertarikan saya dalam bidang pelayanan penginjilan semakin besar setelah tahun 2004 saya mendapat kesempatan memperlengkapi diri dengan metode penginjilan pribadi Evangelism Explosion. Metode ini menolong kita menuturkan Injil secara sistematis, utuh, sehingga mudah dipahami. Juga menolong kita bagaimana memperlengkapi orang lain melakukan hal yang sama. Tahun 2007 saya mendapat kesempatan mengikuti seminar Hagai Nasional, dengan fokus Seminar Kepemimpinan dan Penginjilan yang Efektif. Tahun 2008 mendapat kesempatan memperlengkapi diri dengan metode penginjilan anak Kids Evangelism Explosion. Metode ini menolong kita mengajarkan Injil kepada anak-anak dengan mudah, sistematis dan kreatif. Tahun 2019 mendapat kesempatan memperlengkapi diri dengan metode penginjilan untuk pemuda EE4G. Sejak itu, dimanapun saya ditugaskan, saya selalu mengadakan kegiatan pelatihan penginjilan, seminar Hagai dan kegiatan evangelisasi untuk parhalado, murid katekisasi CD, guru sekolah minggu, dan anak sekolah minggu. Bersama Yayasan Sumber Sejahtera YASUMA, hingga sampai saat ini, kami masih jalan bersama melakukan mission trip ke jemaat-jemaat di Bonapasogit dengan materi kegiatan kebaktian, penyegaran iman KPI, semacam reevangelisasi.
serta membawa Bimbel NDHKBP dan buku-buku penelaahan Alkitab PA yang dapat dipelajari secara kelompok maupun secara pribadi. Sebuah kerinduan, pelayanan marturia ke depan. Sembari melanjutkan program marturia yang ada, kita perlu memberi perhatian serius pada penginjilan internal, sebab situasi kondisi yang disebut dalam buku NDHKBP nomor 517, sungguh masih nyata dalam jemaat kita. Didia aka jolma di johon Tuhani, naolo suruon ku torop namagoi, torop doi na Batak, nang namar bajui, nang ama, doli-doli naman say dao dope, tardidi do nasida, ringgas mar minggu be, marupa hadaulaton nasida sasude, alay dao do rohana, ndang sae do sanai, Tuhana indangel digolong, nang panghop kop mai. Ada 4 keadaan jemaat yang masih nyata ada sekarang ini. 1. Torop namago. 2. Torop na MANDAO. 3. Torop naso saedo PDOSANA. 4. Torop naso MANGGOLOMTUHANNA. Satu indikasi yang membuktikan hal itu adalah persentasi kehadiran warga jemaat yang datang kebaktian di gereja setiap minggu. Rata-rata hanya 40% dari jumlah warga jemaat gereja yang bersangkutan. Kami pandang perlu dan mendesak kita melakukan gerakan penginjilan CBSA. Cari, mencari, yang hilang. Membawa pulang yang tersesat. Sembuhkan, menyembuhkan, yang sakit. Asuh dan asah yang sehat. Y34 ayat 16. Warga jemaat HKBP yang terpanggil untuk pekerjaan penginjilan bahkan yang telah memperlengkapi dirinya untuk pekerjaan itu, mesti kita rangkul. Pelatihan penginjilan bagi warga jemaat, pemuridan melalui kelompok PA, sangat perlu digalakkan menjadi gerakan bersama, mewujudkan jemaat yang misioner. Jika ini terlaksana program sentralisasi keuangan HKBP pun akan bertumbuh sehat. Sebab dalam gereja yang hidup dan bertumbuh akan terdapat uang yang cukup. maspandiangan@gmail.com. Dilaporkan Dr. Randus RT Sitompul, TV Riau Bangkit.